Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPD Elsari Magelang. Tuhan Yesus memberkati kita, mari sama-sama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema pengakuan tentang Allah. Kita lihat Mazmur 86, ayat 8 sampai ayat 10, saya baca firman Tuhan. Mazmur 86 ayat 8, 9 dan ayat 10. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Kalau kita melihat di ayat 10 dalam salinan bahasa Indonesia masa kini, sebab Engkau perkasa dan melakukan keajaiban-keajaiban. Hanya Engkaulah Allah. Kata Allah dalam bahasa Ibrani memakai kata Elohim yang berarti Allah yang besar, Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Elohim ini digunakan oleh bangsa Israel untuk menyatakan seluruh keagungan dan seluruh kepenuhan keilahian ada pada dirinya. Itu sebabnya kita lihat Daud mengakui, Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Daud mengakui hanya Engkaulah Allah, tidak ada yang seperti Engkau di antara para Allah. Di ayat 8. Kalau kita lihat para Allah, ini menunjuk kepada berhala-berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kepada dewa-dewa kesia-siaan yang tidak layak untuk disembah. Karena penyembahan itu hanya milik Tuhan Allah. Dan harus dikembalikan hanya kepadanya. Karena hanya Dialah Allah yang layak untuk disembah. Yang Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Dan yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Seperti yang dijelaskan dalam ayat 9 dan ayat yang ke-10. Nah, di sini kita lihat apa pengakuan Daud tentang pribadi Allah. Di sini dikatakan dalam ayat yang ke-5, sebab Engkau ya Tuhan baik. Pengakuan Daud tentang pribadi Allah, Allah itu baik. Sebab Engkau ya Tuhan baik. Daud bilang, hal ini menegaskan bahwa kebaikan Allah itu tersedia bagi siapa saja atau kepada semua orang. Kita lihat Mazmur 145 ayat 9. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kebaikan adalah salah satu atribut moral dari Allah yang di dalamnya termasuk kasih, pengampunan, dan panjang sabar. Kita baca lagi ayat 5 dan ayat 15, Mazmur 86 ayat 5 dan ayat 15. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Ayat 15, tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Allah mengasihi kita, mengampuni dan menyelamatkan kita. Itu semua hanya kasih karunia yang datang dari kebaikan Allah sendiri. Kebaikan Allah juga dinyatakan pada pertolongan dan penghiburannya bagi orang yang percaya. Kita lihat pengakuan Daud
di dalam ayat 17, Mazmur 86 ayat 17, bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Di ayat 17 bagian akhir ya. Bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Ini merupakan pengakuan Daud dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Allah selalu menolong dan menghiburkannya. Setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan, penghiburan dari Tuhan dari setiap pergumulan yang kita alami. Saya percaya Tuhan menghiburkan kita, menolong kita. Itu sebabnya biar ini juga menjadi pengakuan orang percaya sekarang ini, bahwa Tuhan itu baik dan kebaikannya sampai selama-lamanya. Namun kebaikan Allah tidak boleh diukur dari masalah yang belum terselesaikan, sakit yang belum sembuh, dan doa yang belum dijawab. Kita nggak bisa mengukur kebaikan Tuhan dari hal-hal yang demikian. Karena ada banyak orang yang mungkin berkata Tuhan nggak baik. Kenapa? Karena saya sakit, saya nggak sembuh. Tuhan itu nggak baik. Kenapa? Saya menghadapi masalah tetapi sampai hari ini masalah saya belum terselesaikan. Tuhan itu nggak baik. Kenapa? Karena saya berdoa tetapi Tuhan belum menjawab. Bagaimana saya bisa katakan Tuhan itu baik? Kita nggak boleh mengukur kebaikan Tuhan dengan hal-hal yang demikian. Karena apapun yang kita alami, mau doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita akan tetap berkata Allah itu baik. Kenapa? Karena kalau Tuhan izinkan itu semua kita alami, berarti Dia punya rencana indah bagi setiap kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menyatakan kebaikannya yang tidak terbatas oleh apapun juga. Sebagai umat Tuhan, kita harus bersyukur dengan mengakui Allah itu besar, pencipta alam semesta, dan baik bagi semua orang. Dan saya percaya setiap ungkapan kita, pengakuan kita tentang Allah kita, itu akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Dan itu akan memperlihatkan kepada dunia bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang baik kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa yang baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang tidak terbatas, yang sudah Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu. Karena kebaikan-Mu kami beroleh kasih karunia. Karena kebaikan-Mu kami ditolong, kami dihiburkan. Karena kebaikan-Mu kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu bagi kami semua. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang sampai kami memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kami milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.